selamat sore. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini kita sehat terus ya. Dan sekarang kita akan memulai ibadah Sabtu ceria kita. Dan mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hai Kawan. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, semua cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, bukan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, semua cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptaan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, semua cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptaan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah Sabtu ceria kami. Tuhan berkati ibadah Sabtu ceria kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
Selamat sore adik-adik. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun 2021. Di bulan keberapa? Di bulan kedua dan di Sabtu ketiga hari ini. Yuk, sebelum kita melanjutkan acara kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan yang memimpin waktu kami ke depan, Tuhan yang menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Lause akan bercerita lepas tentang seorang anak yang bernama Selvi. Dia masih kecil, usia 6 tahun, yang berarti dia duduk di TK, di kelas Indria. Ya, Selvi memiliki suatu kerinduan untuk mempunyai sebuah Alkitab. Jadi, Selvi berkata kepada orang tuanya untuk memberikan Alkitab sebagai kado, sebagai hadiah di ulang tahunnya. Padahal orang tua Selvi sudah berkata kalau Selvi belum bisa membaca. Tetapi Selvi tidak ragu-ragu. Dia berkata kepada orang tuanya kalau sebentar lagi dia akan bersekolah dan belajar membaca. Di mana ya Selvi belajar mengasihi atau tahu tentang Alkitab? Bagaimana juga dengan adik-adik di rumah? Bagaimana tahu tentang Alkitab? Ya, tentu saja dari sekolah minggu yang tiap minggu Selvi dan adik-adik yang di rumah ikuti. Tiap minggu juga Lause membacakan ayat hafalan dari Alkitab untuk dihafalkan oleh anak-anak. Nah, setelah Selvi memiliki Alkitab, dia lalu berusaha apa? Menuliskan namanya sendiri. Ya, dia berusaha menuliskan namanya sendiri di Alkitab ini sebagai miliknya. Nah, pada suatu hari Minggu, semua anak-anak lain pulang dari sekolah minggu. Selvi ternyata masih tinggal di ruang kelas. Ia lalu mendekati Lause dan bertanya. Selvi bertanya ya kepada Lausenya. Kita sering menyanyi tentang kasih Tuhan Yesus. Tolong dong Lause, tunjukkan sebuah ayat kepada saya yang tertulis bahwa Tuhan Yesus mengasihi Selvi. Nah, lalu Lausenya duduk dan membuka Alkitabnya Selvi. Ayo, adik-adik yang di rumah juga membuka Alkitabnya. Di mana ya? Dia lalu tunjukkannya. Di 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Masa Aina ulang ya. Di mana kita buka? Di Perjanjian Baru, di kitab 1 Timotius pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-15. Lalu Lause membacakannya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Selvi mendengar ayat itu, tetapi dia kecewa. Dia juga membantah Lausenya dengan berkata, saya tidak ingin ayat tentang orang berdosa, tetapi tentang Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Itu kata Selvi ya. Dia mau cari di Alkitab yang ada dibilang Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus mengasihi Selvi.
Lalu Lause menjelaskan tentang ayat itu. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengasihi kita semua? Mengasihi Lause dan mengasihi kalian. Bagaimana ya? Tuhan Yesus tahu bahwa kita semua apa? Orang berdosa. Lause bertanya, apakah Sylvie pernah berbuat dosa? Lause juga bertanya kepada kalian yang di rumah, apakah kalian pernah berbuat dosa? Apakah Lause Aina pernah berbuat dosa? Pernah ya? Tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Marah-marah saja itu sudah berdosa. Bohong-bohong, iri itu sudah dosa. Tuhan Yesus tahu. Jadi Tuhan Yesus mengasihi kita, orang berdosa yang tidak dapat masuk surga. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus meninggalkan surga, rumahnya yang begitu indah, dan menjadi manusia. Karena begitu besar kasihnya kepada Lause, kepada Sylvie, kepada kalian semua, sehingga Tuhan Yesus ingin menyelamatkan dan mengampuni kita semua. Ingin kalian menonton ya video berikut ini yang mengisahkan bagaimana ya Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia kasih kita kado atau bagaimana? Bagaimana caranya itu Tuhan Yesus mengasihi kita? Yuk, kalian bisa nonton video berikut ini. Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa, dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan, namun Yesus datang untuk memperbaikinya.
Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita. Melalui video tadi, kita melihat bahwa kita sebagai orang-orang berdosa membutuhkan keselamatan. Dan kalau tidak dapat mendapatkan keselamatan, kita semua masuk neraka. Takut ya, takut. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan, menebus, dan mengampuni dosa. Kita juga sebagai manusia juga harus sadar kalau kita ini sebenarnya adalah orang-orang berdosa. Jadi kita membutuhkan keselamatan. Yuk adik-adik, kita buka kembali Alkitab kita di 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Mari kita sama-sama baca. Ayo adik-adik kita buka di 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, kita ganti kata akulah itu menjadi nama kita masing-masing, ya. Contohnya seperti ini. Langsung coba baca ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka Lauseainalah yang paling berdosa. Kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita ulang satu kali lagi ya, dari kitabnya di mana. Baru kita ganti namanya akulah menjadi nama kita masing-masing. Yuk sama-sama. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka Lauseainalah yang paling berdosa. Nah, yuk sebelum kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah mau datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini. Karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, bagi orang-orang di dunia ini yang sudah berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk keselamatan yang Engkau berikan, untuk pengampunan yang Engkau berikan kepada kami semua orang-orang berdosa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Sampai di sini cerita firman Tuhan di sore hari ini. Kiranya ini menjadi satu kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah menerima kasih itu, kita mengalami satu perubahan hidup. Bahwa karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita juga memiliki satu perubahan hidup, mau berubah menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia beribadah dan semakin setia mau melayani Tuhan. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.